Halo Sobat BLUD, selamat datang di podcast diskusi BLUD. Yuk mengenal BLUD. Nah, balik lagi nih bersama saya Alma yang akan menemani Sobat BLUD untuk kita berdiskusi tentang penilaian dokumen Renstra atau yang biasa kita sebut dengan rencana strategis nih sesuai dengan SMendagri nomor 981 tahun 2019 tentang pedoman penilaian BLUD. Nah, di podcast kali ini kita telah mengundang senior konsultan kita nih yang telah berpengalaman juga dalam hal penilaian dokumen Renstra ini, yaitu Mas Almusa Nur Kazim nih. Halo Mas Musa, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukannya saat ini apa nih Mas Musa? Kesibukannya alhamdulillah di Sinkor BLUD ada 11 proyek di bulan ini. Wow, banyak sekali ya, tapi masih menyempatkan untuk kita melakukan podcast ya? Iya, harus selalu semangat dong untuk teman-teman Sobat BLUD. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan penilaian dokumen rencana strategis nih atau biasa kita sebut dengan Renstra nih Mas Musa. Nah, berdasarkan SMendagri nomor SMendagri 981 tahun 2019 di sini dijelaskan bahwa ada terkait dengan pernyataan visi misi nih Mas Musa. Nah, di dalam bisa dijelaskan nih kepada Sobat BLUD kita apa sih maksudnya dari pernyataan visi misi tersebut seperti itu? Baik. Berarti untuk penilaian ya, penilaian Renstra dalam hal ini ya. Ya baik, mungkin sebelum kita masuk ke penilaian, mungkin Sobat BLUD perlu tahu apa itu Renstra seperti itu. Nah, Renstra ini merupakan yang kita bahas saat ini adalah salah satu dokumen administratif yang wajib disusun oleh setiap UPT yang akan menerapkan BLUD. Nah, itu kan sebetulnya kan ada 6 ya. Ada 4 dokumen yaitu tata kelola, laporan keuangan, SPM dan juga Renstra seperti itu. Kemudian ada 2 lagi itu dua surat kesanggupan meningkatkan kinerja dan bersedia untuk diaudit. Nah, salah satu dari dokumen penting ini adalah Renstra ini. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan proses penilaian ya, bagaimana penilaian untuk untuk dokumen Renstra. Visi misi pertama tadi ada poin pertama untuk visi misi berdasarkan SMendagri 981 tahun 2019 seperti itu. Nah, untuk visi misi ya tadi kan Renstra merupakan salah satu dokumen wajib yang harus disusun oleh setiap UPT seperti itu. Nah, di dalam ketika UPT itu sudah menyusun Renstra, nah di situ ada penilaian. Nah, salah satunya adalah visi misi itu, salah satu poinnya gitu ya, Mbak Alma seperti itu. Nah, di penilaian visi misi ini yang dinilai adalah sebetulnya itu agak turun ke bawah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Renstra itu sistematika yang pertama ada pendahuluan di bab 1, itu nanti ada latar belakang, sistematika, tujuan penyusunan Renstra, bagaimana nanti proses kalau ada revisi dan lain sebagainya. Kemudian untuk bab 2 nanti ada gambaran umum dan lain sebagainya, ada kinerja dan lain sebagainya, nanti termasuk dalam poin penilaian yang akan kita bahas. Kemudian bab 3 dia ada analisis bisnis dan strategi dan juga nanti ada pengembangan lainnya. Kemudian di bab 4 ini sebetulnya yang malah poin pertama yang dinilai adalah di bab 4 seperti itu, yaitu adalah untuk yang visi misi, pernyataan visi misi ya. Pernyataan visi misi di mana UPT itu harus mencantumkan visi misinya. Tentu saja ada beberapa kasus Mbak Alma di mana UPT itu tidak ada visi misi karena mengikuti visi misi kepala daerah. Nah, apakah itu dinilai jadi tidak ada nilainya? Tidak. Jadi tetap dinilai bahwa UPT tersebut sudah sesuai dengan visi misi kepala daerah. Nah, tapi mungkin visinya bisa sama. Tapi misinya ini adalah misi yang mana yang mendekati dengan bidang UPT tersebut seperti itu. Jadi untuk visinya sendiri boleh sama ya, tetapi untuk misinya ya Mas. Ya, sama dengan kepala daerah ya dalam hal ini ya. Jika UPT tidak diperbolehkan memiliki visi dan misi sendiri, yaitu kan menggunakan visi misi kepala daerah seperti itu. Jadi satu visi dan misinya juga satu, tapi poin yang mana gitu. Karena kan misi sebagaimana kita ketahui ada lebih dari satu ya biasanya. Pasti ada beberapa misi yang dibuat oleh kepala daerah. Nah, itu bagian misi yang mana kemudian itulah yang digunakan sebagai misi dari UPT tersebut. Seperti itu, Mbak. Berarti maksudnya dari pernyataan visi misi itu harus dituangkan ke dalam dokumen Renstra itu sendiri ya. Dan dia juga harus menjelaskan bahwa visi dan misinya itu jika dia punya visi dan misi sendiri itu harus berkesinambungan. Ada kesinambungan dengan visi dan misi dinas dan juga visi dan misi kepala daerah. Itu jika ada buat visi misi sendiri. Tapi kalau misalkan dia menggunakan visi misi kepala daerah, itu dia harus menyebutkan visinya apa, kemudian
misi keberapa yang digunakan seperti itu. Oke. Nah, kemudian di dalam SMendagri ini terdapat beberapa nilai nih Mas Musa nih. Yang saya lihat ada 0, 2, 4, 6, 8 dan juga 10 nih Mas Musa. Nah, mungkin bisa dibantu dijelaskan nih kepada Sobat BLUD untuk dari penilaian-penilaian tersebut tuh penjelasannya seperti apa sih? Ya, mungkin kalau kita bilang 10 itu pasti jika sudah lengkap ya. Iya. Jika sudah lengkap dan nanti ada nilai-nilai yang lain itu nanti akan digunakan oleh tim penilai jika di dalam visi misi itu masih ada yang belum tercantum. Contohnya ternyata di dalam kolom bab 4 itu visi misi belum menjelaskan ada visi misi dinas. Visi misi kepala daerah belum dituangkan. Itu jadi mengurangi nilai. Nah, tapi sebagaimana yang kita lakukan setiap ada proyek ya, setiap ada proyek kita menggunakan visi misi yang paling sesuai dan yang paling lengkap. Jadi UPT jika dia menggunakan visi misi kepala daerah, nanti kita mencantumkan visi kepala daerah dan misinya yang sesuai dengan kepala daerah dan di bidangnya dia gitu. Nah, itu mendapatkan nilai yang insya Allah maksimal. Tapi kan ada beberapa pertimbangan ya dalam visi misi. Apakah itu sudah yang terbaru? Nah, kadang-kadang belum terbaru juga Mbak Alma. Itu yang mengurangi penilaian juga. Nah, kalau untuk rinciannya mungkin nanti ada teman Sobat BLUD bisa lihat di SMendagri 981 2019 itu bisa diakses di via internet ya. Jadi nanti untuk rinciannya akan lebih dijelaskan di dalam rincian tersebut dan juga nanti akan digunakan oleh tim penilai untuk penilaian itu seperti itu Mbak Alma. Oh, ini berdasarkan SMendagri yang saya baca ini di poin nilai nomor 6 itu ada pernyataan visi dan misi tetapi visi tidak realistis dan tidak menggerakkan semangat. Nah, itu maksudnya seperti apa tuh Mas Wisnu? Tidak menggerakkan semangat itu kalau visi dan misi itu harus sesuatu yang visioner. Namanya visi kan berarti ada visioner ke depan. Misi adalah sesuatu yang akan dicapai untuk jangka waktu tersebut gitu. Jadi ketika UPT ingin mencapai sesuatu, dia harus seperti meningkatkan, bahasa mencapai, terwujudnya itu kan visioner semua. Harus ada sesuatu yang menggerakkan gitu. Nah, kalau misalkan visinya aja saya tidak bisa menyebutkan bagaimana yang tidak visioner ya. Cuman pasti ketika setiap membaca visi atau misi yang tertuang di dalam bab 4 itu akan terlihat kok pesimis bahasanya. Bahasanya pesimis, tidak maju gitu. Tapi jarang sekali ya kita temui seperti itu. Cuman memang lebih banyaknya itu tidak sesuai. Misalkan UPT kebersihan, tapi di dalam mungkin salah pencantuman misi misalkan, mencantumkannya malah untuk yang kesehatan. Itu kan bukannya dia tidak visioner atau tidak menggerakkan semangat, tapi kan salah menginputkan. Nah, bisa jadi nilainya tidak maksimal. Seperti itu Mbak Alma. Itu sangat jarang sih kita temui, tapi memang ada, cuma sangat jarang. Biasanya yang ditemui itu visi misinya tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, itu nilai tidak maksimal. Seperti itu. Oke, nah di sini juga dijelaskan ada kesesuaian dengan Rensa SKPD dan juga RPJMD nih Mas Musa di dalam SMendagri. Mungkin bisa dibantu dijelaskan nih kepada Sobat BLUD apa sih maksudnya kesesuaian dengan Rensa SKPD dan juga RPJMD tersebut. Baik, berarti kita ke poin berikutnya ya ini. Kita sudah masuk ke poin berikutnya di mana tadi ada visi misi, kemudian poin berikutnya adalah kesesuaian Rensa SKPD. Ya, SKPD dan RPJMD ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi memang untuk visi misi, bukan visi misi, untuk Renstra, mohon maaf tadi, untuk Renstra yang disusun oleh UPT itu harus sejalan dengan pertama Renstra Dinas, harus sejalan dengan Renstra Dinas. Bagaimana dia mau menjalankan suatu program kalau tidak sejalan dengan istilahnya dengan orang tuanya gitu. Harus sesuai dengan bapak ibunya. Bapak ibunya kan di dinas itu. Jadi harus sesuai dengan program yang ada di dinas. Nah, dan juga program tersebut juga harus sejalan dengan yang ada di RPJMD. Misalkan di sana ada program, misalkan kita bicara dengan kebersihan ya Mbak Alma. Ada program untuk kebersihan, misalkan kebersihan di bidang pengolahan limbah. Dia buat sendiri nih. Tapi di desa dinasnya belum ada. Tapi biasanya kan ada ya. Tapi misalkan belum ada dan juga di RPJMD belum ada. Nah, itu tidak bisa dikatakan itu sesuai dengan RPJMD. Jadi programnya itu harus istilahnya itu dapat ditelusur. Misalkan di sini tulisannya program pengolahan limbah. Nah, di desa dinas bisa kita lihat juga, oh ada program pengolahan limbah yang dilakukan oleh UPT kebersihan misalkan.
seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau telusur lagi lebih dalam di RPJMD-nya, rencana jangka menengah daerah, nah itu ada juga program yang tertuang bahwa ada program pengolahan limbah yang dikerjakan oleh dinas dan UPT-nya seperti itu, Mbak. Berarti harus selaras ya Mas Musa Harus ya, selaras. antara UPT, dinas dan juga Programnya harus selaras. RPJMD-nya. Oke. Kalau misalkan dari pengalaman dari Mas Musa nih dalam menilai dokumen Renstra sendiri, ketika Rensranya tidak sesuai dengan SKPD atau RPJMD itu seperti apa tuh Mas Musa? Itu penilaiannya kalau nggak salah cuma 0 sama 10 ya? Iya, cuma ada 0 dan 10. Berarti langsung... Iya, dengan berat hati kita kasih 0. Kalau misalkan kita self-assessment ya, Mbak Alma ya, karena kan kita kan mendampingi, kemudian ada misalkan konsultan, misalkan Mbak Alma nyusun untuk Renstra, kemudian dari kami, dari saya maksud saya, yang melakukan review seperti itu. Nah, kita kan pasti nelusur ya, dokumen-dokumen apa saja yang berhubungan, kayak kalau Renstra kan berhubungan dengan semua dokumen ya, sebetulnya dari laporan keuangan, tata kelola, SPM, kemudian ada Renstra Dinas, Renstra RPJMD dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ketika saya telusur dan tidak sesuai, ya pasti akan kami beri 0. Dan tentunya nanti dari tim penilai juga nanti akan menanyakan kenapa tidak sesuai seperti itu. Dan tapi bukan berarti jadinya tidak apa ya istilahnya tidak jadi, rasanya jadi tidak jadi, tapi dia hanya tidak sesuai. Nah, itu bisa diperbaiki saja. Seperti berarti itu. bisa diperbaiki kesesuaian antara Renstra SKPD-nya dan juga misalnya direvisi lah ya bahasanya kalau kita ya. Meskipun agak mayor kayak kalau itu. Kita langsung masuk ke poin selanjutnya ya Mas Musa ya. Di sini dijelaskan itu ada kesesuaian visi misi program dengan pencapaian kinerja, baik kinerja layanan, kinerja keuangan, dan juga kinerja manfaat nih Mas Musa, dijelaskan di SMendagri. Mungkin bisa dibantu dijelaskan nih lebih rinci mengenai hal tersebut nih Mas Musa. Berarti kita bicara untuk poin selanjutnya untuk kinerja ya? Iya, kinerja. Untuk istilahnya itu adalah kinerja keuangan, kinerja pelayanan, dan kinerja manfaat kalau tidak salah ya. Itu juga tertuang di dalam bab 2 di dalam Renstra. Dimana kalau kinerja pelayanan itu UPT perlu menuangkan kinerja pelayanan selama kurang lebih 5 tahun ke belakang seperti itu, Mbak Alma. Karena kan biasanya kan 5 tahunan ya, jadi 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke depan seperti itu. Nah, bagaimana jika UPT ternyata baru berdiri 3 tahun gitu? Misalkan, baru berdiri 3 tahun nih kinerjanya, apakah dia harus 5 tahun? Ya sesuai saja, berarti hanya perlu dijelaskan saja. Misalkan dia yang seharusnya 5 tahun, ternyata dia baru berdiri 3 tahun, ya sudah dimasukkan 3 tahun, kemudian dikasih penjelasan bahwa dia baru berdiri 3 tahun. Itu mungkin secara teknis seperti itu ya. Sehingga dia tidak mengurangi penilaian untuk kinerja. Nah, untuk penilaian kinerja pelayanan, itu nanti dia hubungannya dengan indikator kinerja, Mbak Alma. Indikator kinerja yang ada di dalam dokumen SPM sebelumnya, seperti itu. Jadi bisa kalau saat ini mungkin bisa dilihat di Lakip kali ya, laporan kinerja. Kan biasanya kan UPT itu selalu menyusun laporan kinerja setiap tahunnya. Itu bisa juga dilihat di situ. Nah, kalau misalkan ada indikasi misalkan dari tahun 1 dan tahun yang lainnya ada perbedaan indikator kinerja, apakah jadinya tidak bisa dimasukkan? Tetap aja dimasukkan. Misalkan tahun 2021 misalkan dia misalkan indikatornya A, nah terus kemudian 2022 indikatornya B, tetap aja dimasukkan seperti itu. Nanti biar tim menilai saja yang menilai apakah itu sudah sesuai atau belum. Tentunya harus melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penilaian kinerja itu. Itu baru yang pelayanan, kinerja pelayanan ya maksud saya. Itu kemudian ada kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan ini nanti dia memasukkan seluruh kegiatan operasional, baik itu dari APBD yang diterima oleh UPT tersebut, yaitu kan sebetulnya anggaran yang diterima ya bahasanya, anggaran yang diterima, kemudian belanja operasional, baik itu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa seperti itu. Seluruhnya bisa dimasukkan ke dalam kinerja keuangan selama 5 tahun itu. Dan tentunya kalau misalkan baru berdiri yang saya sebutkan tadi, baru 3 tahun berdiri ya bisa dicantumkan dengan keterangan tambahan tentunya. Agar nanti tim menilai paham, oh dia dicantumkan 3 tahun karena dia baru berdiri 3 tahun dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kinerja yang selanjutnya adalah kinerja manfaat ya tadi ya. Nah, kinerja manfaat ini sebetulnya menggunakan indeks kepuasan masyarakat. Jadi jadi memang harus menyertakan berapa persen kepuasan masyarakatnya gitu. Jadi
Nah, itu juga sebetulnya 5 tahunan, Mbak Alma. Oke. Seperti itu. Tapi memang ada beberapa kasus yang saya sebutkan tadi, jika OPT baru berdiri atau belum ada data selama 5 tahun, nah itu bisa menyesuaikan. Dengan catatan harus dijelaskan di dalam dokumen itu. Itu nanti pertimbangannya dapat diserahkan ke tim penilai, akan seperti apa pertimbangan penilaiannya. Tapi yang jelas semua data itu harus seobjektif mungkin, harus sesuai mungkin, dan juga jika ada data yang tidak dimasukkan, dijelaskan di dalam dokumen kinerja itu. Karena itu salah satu penilaian yang cukup tinggi di dalam penilaian dokumen Renstra seperti itu, Mbak. Oh, berarti yang kesesuaian ini malah termasuk penilaian cukup tinggi ya, cukup Mas tinggi Musa? di situ. Oke. Berarti di dalam poin ini itu lebih menjelaskan mengenai capaiannya ya, Mas Musa? Betul. Baik itu capaian layanannya, kemudian kinerja keuangan dan juga kinerja manfaatnya seperti itu. Oke. Kemudian di sini saya sambil minum boleh ya, Mbak Alma? Oh iya, boleh, silakan Mas. Ini air bumdes ya. Soalnya menjelaskan perlu tenaga dan juga air putih yang murni seperti itu. Oke. Nah, di poin penilaiannya nih Mas Musa, itu di poin nilai nomor 8 di sini dijelaskan itu ada visi misi program sesuai dengan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan. Itu maksudnya seperti apa tuh Mas Musa? Bagaimana, coba bisa diulangi lagi? Visi misi program sesuai dengan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan. Visi misi program sesuai dengan pencapaian kinerja. Berarti ini kan di sini tidak ada kinerja manfaatnya nih Mas Musa, dijelaskan di poin nilai nomor 8. Itu yang ini untuk penilaian. Ini penilaian tadi ya, masih membahas penilaian tadi ya. Penilaian tadi. Oh ya, itu jika tidak ada, maksudnya tadi saya jelaskan, jika data tidak ada, lebih ke membutuhkan waktu yang nanti dituangkan juga di dalam dokumen Renstra. Untuk mencapai kinerja tersebut, indikatornya apa aja? Apa, siapa, mengapa, berapa? Menjelaskan program, kegiatannya apa, aktivitasnya bagaimana, keuangannya bagaimana.